Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidah. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir Quran, yang mana pada malam hari ini kita sudah masuk atau sudah membahas terkait dengan tafsir Quran surat Asy-Syarh, surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah, surat Al-Insyirah. Yang mana surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh adalah surat yang masuk pada urutan ke-94 dari mushaf yang biasa kita baca. Ya. Surat Al-Insyirah adalah surat yang ke-94 dari mushaf yang kita baca. Kemudian surat ini terdiri atas atau dari 8 ayat. Dan nama surat ini biasa kita kenal dengan surat Al-Insyirah. Diambil dari ayat pertamanya, atau biasa juga dikenal nama lain dengan surat Asy-Syarh. Surat Asy-Syarh. Kemudian surat Al-Insyirah termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yang mana surat ini turun sebelum Nabi Allah Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian di antara sebab turunnya surat Al-Insyirah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, beliau mengatakan sebab turunnya surat Al-Insyirah menurut beliau adalah ayat ini turun ketika kaum musyrikin menghina kefakiran kaum muslimin. Menghina kefakiran kaum muslimin. Ada juga menurut para ulama yang lainnya, di antaranya Ibnu Jarir rahimallahu taala, bahwasanya ketika surat ini turun kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, bergembiralah kalian, atakumul yusra lan yaghliba usrun yusraini." Karena telah datang kepada kalian kemudahan yang tidak akan mungkin satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Jadi ayat ini menurut Ibnu Jarir atau surat ini turun karena memang apa? Memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW tadi, bahwasanya kemudahan yang datang kepada kalian, itu akan mengalahkan kesulitan yang ada. Kemudian adapun isi tafsir atau isi ayat daripada surat Al-Insyirah, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Bukankah wahai Muhammad, kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dari kitab Mukhtasaran min Tafsir Ibn Katsir. Beliau mengatakan ama syarahna laka sadrak, ya, selaras dengan isi ayatnya, bukankah telah kami lapangkan, kami mudahkan dadamu untukmu, ay nawwarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasi'an. Maknanya apa? Makna daripada melapangkan itu, kami memberikan cahaya ke dalam dadamu, memberikan cahaya ke dalam dadamu, dan kami jadikan dadamu fasihan rahiban wasi'an, luas, lapang, ya. Itu makna daripada apa? Syarahna nashrah laka sadrak. Ya, baik. Dan buktinya memang nyata. Nabi SAW diberikan kelapangan dada, sehingga tatkala dia mendapatkan kesulitan, Nabi SAW itu tidak banyak mengeluh. Nabi SAW adalah orang yang paling sabar menghadapi kesulitan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin, orang-orang mukmin. Ketika dia ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu kesulitan, maka dia harus sabar. Dia harus sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami hilangkan dari engkau wizrak, beban. Ya, telah kami hilangkan dari engkau itu beban, tanggungan. Bima'na, kata Ibnu Katsir, bima'na liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara. Maknanya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni untukmu apa-apa yang telah berlalu daripada dosa yang telah engkau lakukan. Nah, itu beban, ya. Baik dosa yang telah berlalu maupun dosa yang akan datang. Allah hilangkan itu semua. Allah hilangkan itu semua. Ya, luar biasa, ya, keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lanjutkan lagi, alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban itu membebani punggungmu. Ai asqalaka hamluhu, memberatkanmu dalam membawanya, dalam memikul beban yang ada. Ya. Jadi yang tadi beban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tadi, yaitu berupa dosa, berupa kesalahan, Allah ampuni. Ya. Yang mana beban itu dimaksudkan dalam ayat ini adalah alladzi anqadha dhahrak, yaitu beban yang engkau pikul di punggungmu. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa rafa'na laka zikrak, dan telah kami angkat bagimu zikrak, kami angkat bagimu, ya, penyebutan namamu, yang mana ditafsirkan maknanya rafa'allahu zikrahu fil awwalin wal akhirin wa nawwaha bih, ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat
derajatnya, mengangkat nama, penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang terdahulu sampai orang terakhir. Orang-orang di akhir zaman. Allah angkat derajatnya. Allah angkat penyebutan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Kemudian summa syahhara zikrahu fi ummatihi fala yudhkaru Allahu illa zukira ma'ahu. Kemudian Allah menjadikan nama itu masyhur, terkenal. Ya, Allah angkat derajatnya di kalangan orang-orang terdahulu sampai orang terakhir. Penyebutannya diagung-agungkan dan Allah buat masyhur, terkenal. Ya, Allah buat terkenal. Makanya di seluruh penjuru dunia, siapa yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang tidak kenal. Semua kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat ya dalam rekor dunia, tokoh orang yang pertama kali, tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini yang pertama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan cek di internet itu, tokoh yang paling berpengaruh yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Ya, luar biasa. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini jelas ya. Tanpa kita tafsirkan juga kita paham maknanya. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah jelaskan, Allah takkid kembali. Yang mana kata Ibnu Katsir, akhbara ta'ala anna ma'al usri yujadul yusru. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya bersama kesulitan pasti didapati kemudahan. Ya, kesulitan apapun ikhwan akhwat sekalian. Antum punya banyak kesulitan, ya, kesulitan belajar, ya. Kesulitan itu sesuai dengan fase kehidupan dia. Yang sekarang berarti antum fase belajar, sulit menghafal, sulit membaca, ya, sulit memahami sesuatu, itu kesulitan. Tapi yakinilah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Tapi bagaimana Ustaz kalau sulit terus? Berarti usaha antum, tawakal antum, keikhlasan antum masih kurang. Antum harus tambah lagi keikhlasan. Harus antum tambah lagi usaha antum dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Summa akkada hadzal khabar. Kemudian Allah mentaukidkan lagi atau menguatkan lagi. Ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sebenarnya ini sudah taukid, jelas sudah. Tapi Allah taukidkan lagi, Allah ulangi lagi sebagai bentuk penguatan benar-benar bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jelas. Jelas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fa idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, dari urusanmu, maka fansab, ya, beralihlah kepada urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah, ya, maka berharaplah, ya, maka kembali kepada Tuhanmu lah, maka berharaplah. Apa maknanya? Fa idza faragta fansab, maknanya adalah idza faragta min umurid dunya, apabila engkau telah selesai dari perkara urusan-urusan dunia, itu maksudnya. Jadi maksudnya urusan yang engkau selesaikan yang pertama tadi urusan dunia. Wa ashghaliha, ya, yang engkau sibuk dengannya. Engkau sibuk dengan urusan tersebut. Wa qata'ta
alaiqaha, ya, afan, wa ashghalaha, dan engkau telah selesai daripada kesibukan-kesibukan dunia tersebut. Wa qata'ta alaiqaha, dan engkau memutuskan, menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Maka apa? Fansab fil ibadah, maka langsunglah beralih kepada ibadah. Berarti menunjukkan apa, ikhwan akhwat sekalian? Kita masih diperintahkan untuk apa? Hidup di dunia ini. Maka salahlah kalau ada orang dia hanya sekedar ibadah terus, tidak mau mencari nafkah, tidak mau bekerja. Ini salah ini. Allah perintahkan, fa idza faraqta, kalau engkau telah selesai dari urusan dunia. Berarti menunjukkan apa? Allah bolehkan kita untuk mencari dunia, tapi tidak boleh terlalu sibuk. Kalau sudah selesai, fansab, langsung apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini tidak berlaku ya kalau di pondok. Di pondok pesantren antum disibukkan dengan urusan menuntut ilmu, urusan akhirat. Ya, ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang memang sibuk dengan dunianya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mereka sibuk dengan dunia, melupakan akhirat mereka. Wa kum ilaiha nasyitan farighal bali. Maka kemudian setelahnya apa? Maknanya kum ilaiha, tegakkanlah ibadah tersebut nasyitan, dalam ketekunan, semangat, farighal bali, dalam keadaan tenang. Ya, tenang. Jalani itu semua, jangan terburu-buru. Ya, kalau selesai sudah kerja, sudah antum harus sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalaulah ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sibuk dengan dunianya, bekerja, maksudnya orang tua kita misalnya, mereka saja masih diperintahkan apa? Nasyitan farighal bali, tekun dalam beribadah, dan apa tadi? Tenang. Apalagi kepada antum yang tidak ada kesibukan dunia. Maka kalau antum ibadahnya tidak tenang, ibadahnya buru-buru, maka ini celaka. Kalau antum di pondok saja, di lingkungan pesantren, tidak bisa tenang dalam beribadah, maka tatkala antum keluar dari pesantren, maka jangan harap antum mendapatkan ketenangan daripada beribadah. Latih diri antum itu di pondok. Ya. Latih diri antum itu di pondok pesantren. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah farghab, maka berharaplah kepada Tuhan. Apa maknanya? Wa akhlis li rabbika niyyata war raghbata. Ikhlaskan, maka ikhlaskan, ya, kepada Tuhanmu dalam beribadah. Maksudnya apa yang kau ikhlaskan? An-niyah, niat. Ya. Ini Allah perintahkan, wa ila rabbika farghab, maknanya wa akhlis li rabbika an-niyyata war-raghbata, niat dan raghbah, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah tafsir daripada surat Asy-Syarh. Ya, kenapa tidak banyak? Karena memang surat Al-Insyirah ini bagian lanjutan daripada surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha yang mana insyaallah akan kita jelaskan, akan kita kutip kembali dalam pembahasan surat Ad-Duha di pembahasan yang akan datang insyaallah. Allah taala alam bisawab. Yumkin hadha ma aqulu lakum, naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.